Ya, kita akan masuk dalam pelajaran mengenai Esau dan Yakub, kehidupan Esau dan Yakub, dan meneladani beberapa hal positif, lalu diingatkan antisipasi ya untuk kita tidak mengikuti kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan mereka. Terlebih dahulu kita akan baca kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 24. Saya minta Emilda tolong bacakan 25, 19 sampai 23. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari pada Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kemudian Emil juga lanjut Kejadian 25, 32 sampai 33. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Ya, Cicensi tolong bacakan ya. Kejadian 31, 38 sampai 40. Kejadian 31-38, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Kemudian 4142. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya. Cisucen tolong bacakan pasal 32 ayat 9 sampai 12. Ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu,
dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ya, terima kasih. Satu bagian lagi saya minta Cimeili ya untuk bacakan 33, 4 sampai 10. 33, 4, 8, 9, 20, 35 ayat 10 ya. Ini cek celok ayat-ayatnya. Silahkan Cimeili. Masih di mute Cimeili. Unmute dulu. Ya. Oke. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kelima, nomor berapa? 33 ayat 8. Oh ya, sorry. Yang di layar ya. Ya. Berkatalah Esau. Nanti sebentar ya. Berkatalah Esau, apakah maksud 7 atau 8? 89. 33, 89. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. 9, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. 20, 33, 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. 35 ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ya, terima kasih. Kita melihat ya bagaimana kisah kehidupan yang memang pernah hidup di dalam dunia ya. Ini bukan cerita mitos mengenai bayi kembar dengan takdir yang berbeda ya. Nanti mungkin bisa juga dibahas ya tentang takdir ya. Dengan takdir yang berbeda. Jadi sejak dari rahim itu mereka memang sudah diketahui nasibnya ya. Yang biasanya yang sulung yang akan menjadi pewaris daripada marga suatu keluarga dan juga harta kekayaannya mendapat lebih banyak ya daripada bukan anak sulung. Nah, sekarang sejak dari kandungan Allah sudah tahu. Allah kan Maha tahu. Dari awal dunia sampai akhir dunia itu Allah sudah tahu apa yang akan terjadi ya. Sekaligus kalau kita kan lihatnya per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, kejadian demi kejadian. Bahkan sedetik di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau Allah itu Maha tahu. Jadi dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan dia sudah memberitahukan kepada orang-orang yang percaya kepada dia ya, kepada orang-orang yang punya perjanjian dan berpegang perjanjian. Kita tahu Yakub ini adalah turunan ketiga dari Abraham yang akan dijanjikan, maksud saya Ishak ya, Ishak itu turunan kedua ya dari Abraham yang akan menjadi penerus janji berkat Allah bagi seluruh bangsa lewat keturunannya gitu ya. Nah, kemudian Allah sudah tahu bahwa yang kecil ini yang bungsu justru yang akan menjadi bangsa yang akan dipilih Tuhan menurunkan ke-12 suku bangsa Israel gitu. Bahkan yang sulung itu akan menjadi hamba atau lebih rendah dari yang kecil, dari yang bungsu. Nah, tetapi kemudian kita lihat ya dari peristiwa-peristiwa kejadiannya, ternyata Yakub itu memakai cara-cara yang tidak baik gitu ya, dengan cara menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat itu. Nah, kita akan melihat di sini nanti apa hubungannya antara takdir nasib yang sudah Tuhan tahu dengan kerjasama dengan kita sebagai umat perjanjian ya. Sekarang kita akan lihat dulu terlebih dahulu tentang Esau. Kita lihat kekuatan dan prestasinya. Esau ini tetap
diberkati juga ya. Dia menjadi leluhur dari Bani Edom. Lalu dia punya ketangkasan di dalam hal memanah karena dia dari kecil itu hobinya berburu. Kemudian apa yang menjadi sesuatu yang positif dari diri Esau itu adalah dia bisa mengampuni, tidak seperti Kain yang akhirnya membunuh adiknya Habil dengan alasan yang kurang terlalu jelas. Esau sebenarnya bisa membunuh Yakub ya dengan alasan yang lebih jelas gitu kan, karena dia marah sekali, berkat dia dipakai trik istilahnya ya. Pertama hak kesulungannya diambil, hak kesulungan itu mendapatkan warisan yang lebih banyak gitu kan, diambil sama Yakub dengan semangkuk kacang merah pada saat dia kepepet lapar gitu. Dia nggak pikir panjang, sedangkan Yakub berpikirnya lebih panjang bahwa hak kesulungan itu penting gitu ya untuk dia mendapatkan warisan. Jadi akhirnya ditukar hak kesulungannya itu dengan semangkuk kacang merah. Sehingga akhirnya dia kehilangan itu. Lalu kemudian berkat dia pun sebagai anak sulung yang akan menjadi pewaris dan mendapatkan berkat, diberkati oleh bapaknya pada saat itu sangat berarti sekali ya, karena kita tahu Abraham Ishak itu adalah orang-orang yang dijanjikan akan menjadi saluran berkat Tuhan gitu. Nah, akhirnya ditipu juga gitu dengan penipuan yang begitu tega gitu ya, begitu tega menipu bapaknya untuk akhirnya berkatnya itu beralih dari Esau kepada Yakub. Tapi akhirnya Esau bisa mengampuni. Tadi kita baca di ayat itu ya, si kembar ini akhirnya happy ending gitu, memaafkan. Padahal Yakub udah deg-degan tuh. Yakub udah deg-degan sekali, dia udah pasang trik gitu ya. Yakub itu sebenarnya pintar gitu ya, dia pasang strategi supaya kalaupun kakaknya itu mau membunuh atau membalas dendam, memusnahkan keturunannya, maka berlapis-lapis dan dia taruh di lapisan paling akhir itu istri dan anak kesayangannya, Rahel dan Yakub. Di barisan-barisan depan itu dia kasih persembahan-persembahan perdamaian gitu ya dengan Esau. Jadi istilahnya seperti seolah-olah Esau itu adalah Allah yang murka katanya ya, Allah yang murka kepada dia yang bisa mencabut nyawa dia dan seluruh keluarganya dan seluruh pasukannya. Dia sudah kaya raya ya. Yakub pada waktu itu sudah kaya raya, pulang dengan pasukan, 2 pasukan tadi dia bilang. Kemudian akhirnya apa yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Yakub ternyata tidak terjadi karena Esau itu seorang yang mengampuni dan kangen banget sama adiknya ya. Dia tidak menimbun kemarahan yang seharusnya dia layak marah karena dia tidak timbun gitu ya. Dia juga merasa diberkati juga sama Tuhan, akhirnya dia mengampuni adiknya. Memang itu semua juga karena Tuhan yang memberikan kemurahan di hati Esau ya. Sehingga akhirnya Esau mengampuni dan terjadilah pertemuan yang indah. Jadi pengampunan itu menghasilkan sesuatu yang indah dan tercatat dalam sejarah ya, pengampunan yang indah ini. Menjadi teladan buat kita untuk kita mengampuni betapapun sanak saudara keluarga kita menyakiti hati kita. Bahkan biasanya yang paling sering menjadi pertikaian yang tajam antar keluarga itu adalah mengenai warisan ya. Jadi orang tua harus pandai-pandailah di dalam mengatur warisan kepada anak-anaknya, jangan sampai ada yang merasa tidak adil gitu kan, sehingga kemudian dari harta yang tidak seberapa itu menimbulkan pertengkaran, permusuhan sampai kepada kadang-kadang korban nyawa gitu ya. Kelemahan dan kesalahannya adalah mengutamakan kebutuhan sesaat dibanding jangka panjang. Ini tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jadi dia menukar hak sulungnya itu hanya dengan semangkuk kacang merah. Pada waktu udah sadar menyesalnya kebangetan ya, sampai dia menangis meraung-raung, hak kesulungannya nggak bisa balik. Jadi ini ya, kita harus selalu mengingat resiko di balik setiap putusan-putusan kita, mempertimbangkan untuk jangka panjang dan yang bernilai kekal, jangan yang bernilai fana gitu. Mengabaikan perjanjian Allah dengan orang tuanya dengan memilih istri bukan dari umat pilihan. Jadi dia lupa bahwa dia itu adalah keturunan dari umat perjanjian ya, yang ditandai dengan sunat. Dia itu adalah anak perjanjian yang lewat keturunannya Tuhan sudah memilih dan akan menurunkan juru selamat bagi dunia gitu. Keturunannya akan menjadi banyak, keturunannya itu akan berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Nah, ini dia lupa, dia memilih istri bukan dari umat pilihan, dan ini juga memang mendukakan
orang tuanya ya, Ishak dan Ribkah. Pelajaran dari kehidupannya, Allah berdaulat dan berkuasa atas nasib seseorang. Ini tadi saya katakan ya, di sini akan lebih jelas tentang takdir. Jadi kedaulatan dan kekuasaan Allah atas nasib seseorang itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan siapapun, bukan di tangan iblis, bukan di tangan diri kita. Dia maha tahu, dia udah tahu dari kita sejak lahir sampai kita meninggal, apa yang terjadi dalam hidup kita dia sudah tahu ya. Tetapi manusia tetap memiliki pilihan-pilihan bebas dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Jadi dia dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya. Dia sudah tahu semuanya, tapi kita di dalam kemahatauan Allah itu, dalam waktu kita yang terbatas, di mata Tuhan yang tidak terbatas waktunya gitu kan. Kita kan waktunya terbatas. Dimensi waktu kita terbatas, tahun, tanggal, bulan, berdasarkan yang dibuat oleh manusia ya, Greenwich gitu. Tapi mata Tuhan itu waktu kekal. Waktu kekal tidak dibatasi waktu yang terbatas. Dia sudah tahu semua kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir dunia, termasuk nasib kita. Nah, tapi Tuhan memberikan kepada kita sebagai ciptaannya yang paling indah gitu kan, kebebasan untuk memilih hidup yang bertanggung jawab. Bukan berarti misalnya Yudas contohnya ya. Memang sudah ditakdirkan bahwa salah satu daripada orang yang dekat dengan Tuhan itu akan yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga sudah tahu Yudas. Dari awal Tuhan sudah tahu Yudas itu akan jadi pengkhianat. Tapi Tuhan tetap pilih dia jadi murid. Tuhan tetap pilih Yudas jadi murid. Yudas tetap mempunyai kesempatan untuk dia itu tidak menjadi pengkhianat. Buktinya apa? Tuhan selalu memberi peringatan. Berapa kali Tuhan memberi peringatan kepada Yudas, langsung berfirman bahwa dia harus lebih mencintai Tuhan daripada Mamon gitu kan. Kemudian pada waktu di perjamuan terakhir juga Tuhan sudah ingatkan, ini ada satu yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku, dia akan mengkhianati Tuhan gitu. Tuhan itu sebenarnya ngasih alarm supaya Yudas itu tahu, oh Tuhan tuh udah tahu, dan dia bertobat memilih untuk tidak mengkhianati Tuhan. Tapi Yudas tetap tidak memilih untuk lebih mencintai Tuhannya daripada uang gitu ya. Yudas mengkhianati. Itu salah satu contoh bahwa sebenarnya di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kalau boleh dikatakan sama manusia itu dikatakan takdir Tuhan terhadap hidup kita, kita masih dikasih pilihan-pilihan bebas untuk berdoa untuk mengubah takdir kita. Untuk memilih yang baik. Pada waktu kita memilih yang baik, maka takdir buruk itu akan hilang. Beda dengan yang tukang kuamiah ya, kalau tukang kuamiah ya takdir buruk udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang mereka kasih kias-kiasnya, kamu harus melakukan ini. Tukang kuamiah aja ngasih kias gitu kan. Kamu harus melakukan ini supaya misalnya kita akan kehilangan harta lah, kita akan kehilangan nyawa, kita akan sakit, terhindar. Kamu harus melakukan ini gitu ya, di kias-kias. Nah kalau Allah itu nggak demikian. Allah sudah tahu semuanya, lalu Allah memberikan pilihan. Kalau kita berdoa, kita menyadari kita mau untuk memilih yang baik, maka resiko-resiko buruk itu akan terhindar. Terbukti daripada waktu Tuhan mau menetapkan Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kan takdir Sodom Gomora itu dimusnahkan karena mereka harus menerima konsekuensi dosa yang sudah meluap, gak kira-kira itu dosanya. Harus dimusnahkan. Tetapi pada waktu Abraham berdoa, akhirnya Lot diselamatkan. Harusnya Lot juga mati gitu kan, tapi akhirnya Lot diselamatkan. Nah itu contoh bahwa Allah memang berdaulat atas nasib kita, tapi kita di dalam kedaulatan Allah itu Allah memberikan pilihan-pilihan bebas untuk memilih yang baik sehingga resiko keburukan, resiko nasib jelek gitu ya dari akibat-akibat dosa itu terhindari. Saya harap ini bisa cukup jelas gitu ya. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan akibat-akibat dari pilihan, putusan dan prioritas hidup. Ini penting ya. Untuk kita pada waktu mau memilih putusan, menikah, dan lain sebagainya, putusan penting yang resikonya jangka panjang, kita harus benar-benar mempertimbangkan akibat-akibatnya. Juga mengenai apa yang lebih penting, seperti Esau, perut dia yang saat itu perlu semangkuk kacang merah, atau hak sulung dia. Nah, dia tidak memprioritaskan apa yang harusnya jadi prioritas hidup, sehingga akhirnya dia menyesal seumur hidup. Jangan biarkan amarah menjadi dosa. Ini ya. Kita bisa melihat teladan baik dari Esau, dia tidak menimbun amarahnya. Firman Tuhan mengatakan sebelum matahari terbenam, buang amarah kita. Karena itu akan merusak
karakter kita, bahkan bisa merusak perbuatan kita. Ya, amarah itu mendatangkan dosa. Kalau akhirnya kita membuahkan perbuatan yang dipicu oleh amarah. Jadi dikatakan ada ruang jeda ya antara sesuatu yang mau membuat kita marah, kemudian kita akan bertindak berdasar kemarahan, itu ada ruang untuk kita berpikir sejenak, untuk kita ngerem gitu. Jadi dianjurkan kalau misalnya anak kita bikin kita marah gitu ya, kan biasanya kalau kita langsung bertindak, pok, 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 mukulnya sekencang-kencang karena marah gitu kan. Nah sebetulnya antara kita mau melihat, anak saya tuh bikin saya marah, lalu ada ruang untuk kita itu cepet-cepetlah lari ke kamar mandi, nih supaya saya nggak mukul dia pada waktu saya marah gitu kan, lari ke kamar mandi, menenangkan diri. Demikian juga misalnya suami marah sama istri, kenapa sampai terjadi pembunuhan gitu ya, itu karena dia tidak mengambil waktu jeda pada waktu dia harusnya amarah itu puncak sampai ke ubun-ubun, dia harusnya ngambil jeda, pergi menjauh dari objek marah untuk dia bisa menurunkan dulu amarah dan jangan bertindak berdasarkan amarah. Karena pada waktu kita bertindak berdasarkan amarah, baik kata-kata, baik tindakan fisik gitu ya, itu akan menyakitkan dan itu akan beresiko seumur hidup orang yang disakitinya itu sakit hati ya, karena dihukum berdasarkan amarah pasti hukumannya itu lebih besar daripada kesalahan. Statistik penting tinggalnya di Kanaan ya, ini Esau ini sudah tinggal di Kanaan, pekerjaannya pemburu, kita tahu orang tuanya Ishak dan Ribkah, adiknya Yakub, istrinya itu jadinya ada 3. Yang pertama itu bukan orang Israel ya, Yudit Basernat, kemudian dia melihat ternyata mama papahnya juga sedih, akhirnya dia ambil lagi Mahalat ya, yang dari kalangan umat perjanjian gitu. Ayat kuncinya Ibrani 12, 14, ayat 17. Di sana dikatakan akhirnya Esau itu menyesali ya, menyesali tapi tidak bisa karena hak kesulungannya sudah dia jual dengan semangkuk kacang merah. Sampai dia menangis pun nggak bisa kembali gitu. Nah sekarang yang kedua Yakub. Nih Yakub ini berbeda ya, dia lahir dengan kulit licin, dia ini lebih istilahnya kalau Esau itu maco gitu ya. Kalau Yakub ini lebih lembut gitu ya, lebih memang jadi anak yang menyenangkan ibu. Kalau Esau menyenangkan bapak karena gagah gitu kan. Kalau Yakub ini lebih menyenangkan ibu, dia hobinya beternak dari kecil ya. Kalau Esau berburu. Nah, dia kekuatannya itu adalah bapak dari 12 suku Israel dan dia memang layak sekali ya. Karena kita lihat di poin ketiga, dia itu orang yang tekun dan pekerja keras untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Jadi kita lihat Tuhan memilihnya juga nggak salah ya, karena memang wataknya selain ada yang negatif, ada yang positif, yaitu dia itu pekerja keras. Tadi kita baca ya, dia bekerjanya siang malam sampai lebih banyak waktunya yang dia habiskan di padang untuk beternak domba-domba dari milik Laban gitu dibanding dengan dia ada di rumah gitu. Jadi dia pekerja keras sekali dan kemudian kita bisa lihat dalam tempo 20 tahun dari seorang yang pergi dengan hanya tongkat, akhirnya dia pulang dengan menjadi saudagar yang kaya raya sekali ya. Sampai dia sempat hartanya itu menjadi daya pikat penduduk kota Sikem dan penguasa kota Sikem. Mereka ingin memiliki harta Yakub ya. Dia dipegang dan berpegang pada perjanjian Allah. Yakub ini memasuki beberapa tahap kehidupan yang diproses sama Tuhan ya, dimurnikan sama Tuhan, istilahnya dibentuk sama Tuhan. Kalau pokok anggur dan ranting-rantingnya itu dia dipangkas-pangkas sama Tuhan gitu ya, sifat-sifat negatifnya untuk dia akhirnya bisa layak menjadi bapak kepala pada 12 suku Israel. Dia dipegang Tuhan dan dia berpegang pada perjanjian Allah. Itu kunci sukses daripada Yakub ya. Dia berpegang pada perjanjian Tuhan dan dia dipegang Tuhan. Beberapa kali Tuhan menampakkan diri ya pada waktu dia pas menuju pamannya karena melarikan diri. Kalau Musa melarikan diri karena diancam nyawanya oleh Firaun, dia diancam oleh kakaknya sendiri Esau ya. Sesudah dia menipu mencuri berkat Esau, dia mau dibunuh sama Esau. Kalau Ishak udah meninggal, dia akan dibunuh, kata Esau. Lalu mamahnya kasih tahu kepada Yakub, sehingga akhirnya Yakub lari. Nah, dia lari dengan bekal secukupnya, dan kemudian
dengan beralaskan batu, dengan beratapkan bintang dan langit, dia tidur dan di sana dia mimpi ya, bertemu dengan Tuhan dan menerima janji Tuhan. Kemudian ada tahap hidup yang kedua. Jadi ada tahap hidup masa dia memang sebagai penipu ya, sesuai dengan namanya. Namanya itu Yakub, itu berarti dia memegang tumit, dan itu simbol atau peribahasa untuk orang yang menipu. Nah, jadi ada masanya dia memang masa menipu gitu ya. Kemudian dia masa di padang gurun di mana dia dibentuk sama Tuhan di sana untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab gitu ya. Dia sendiri mengalami ditipu, jadi dia merasakan bagaimana sakit hatinya ditipu sama pamannya. Dia pengen Rahel, dijanjikan 7 tahun kerja dapat Rahel, dikasihnya Lea. Disuruh kerja 7 tahun lagi dan kemudian kerja lagi 6 tahun untuk dia dapat upah untuk bekal hidup dia dan keluarganya gitu. Nah, kemudian kekuatan selanjutnya dia tekun, pekerja keras, dia untuk memperoleh apa yang diinginkannya, dan semua yang dia inginkan itu memang dengan hasil jerih payah dia ya, bukan dengan sia-sia, bukan dengan pemberian. Bahkan pamannya itu cenderung licik gitu ya, cenderung memberikan pekerjaan tanpa upah, ditambah beban tanggung jawab yang berat. Jadi kalau ada yang hilang, ada yang apa, Yakub memang bekerja dengan baik, dia sangat bertanggung jawab ya, belajar bertanggung jawab, dia ganti itu meskipun dia tidak diberikan upah yang cukup. Kelemahan dan kesalahannya ya tadi sudah dikatakan sesuai dengan namanya Yakub, artinya dia memegang tumit. Pada waktu lahir pun dia memegang tumit Esau. Itu simbol atau kata kiasan untuk bagi bangsa Israel, untuk orang yang menipu untuk mendapatkan apa yang mau. Kemudian cenderung mengutamakan kekayaan daripada kebenaran ya. Jadi dia lebih memilih harta dibanding kebenaran, sehingga akhirnya dia lebih baik menipu untuk mendapatkan kekayaan. Jadi pada waktu dia mendapatkan harta domba dan lain sebagainya juga, dia di sana ada triknya juga ya. Jadi dia ini orangnya memang pintar, penuh dengan strategi dan lain sebagainya gitu. Tapi dia pekerja keras ya. Pelajaran dari kehidupannya, keamanan dan kenyamanan tidak terletak pada timbunan kekayaan. Ya, jadi kita harus ingat, kekayaan itu berkat Tuhan, tetapi pada waktu kita bersandar untuk merasa aman dan nyaman di atas timbunan kekayaan kita, maka kita sudah menjadi orang kaya yang bodoh, kata firman Tuhan. Ya, orang kaya yang bodoh itu bukan karena dia kaya. Kalau kaya kan dia pasti pintar, nggak mungkin dia bisa kaya tapi dia bodoh, kecuali dapat rezeki nomplok gitu ya. Kalau dia bekerja keras itu dia pasti orang pinter, sehingga dia bisa hemat, dia bisa bekerja, berusaha, sehingga dia punya kekayaan yang lebih dari orang rata-rata gitu. Nah, kesalahannya itu atau menjadi sesuatu yang dosa ya kalau kita menyandarkan sumber hidup kita kepada kekayaan. Itu kita sudah kena tipu daripada kekayaan, karena sumber hidup kita itu bukan harta kita jasmani ya. Sumber hidup kita itu adalah kekuatan rohani, yaitu Tuhan Allah. Semua kehidupan manusia, baik atau jahat, dijalin oleh Allah ke dalam rencana dan perjanjiannya yang tidak bisa digagalkan oleh kegagalan umat. Ya, jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, termasuk umat perjanjian, itu penuh kelemahan, tetapi rencana Tuhan nggak bisa digagalkan. Ya, baik atau jahatnya orang itu akan terima konsekuensi. Seperti Daud, ya, pada waktu dia berbuat dosa, dia penuh dengan kelemahan. Semua ya nabi-nabi dalam perjanjian lama itu banyak cacatnya, banyak kelemahannya. Abraham juga kita lihat ya, bapak orang beriman, tapi dia ada saatnya juga tidak beriman pada waktu istrinya disodorkan karena dia takut nyawanya terancam gitu kan. Disodorkan untuk direbut orang lain. Nah, jadi kita lihat bahwa kelemahan-kelemahan manusia ini tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Tapi pada waktu kita gagal ya kita akan terima konsekuensinya gitu ya, dari kegagalan kita ya kita menerima masalah dan lain sebagainya. Yakub juga kan akhirnya terima konsekuensi, dia deg-degan, takut, diancam nyawanya sama Esau pada waktu dia mendapatkan berkatnya dengan menipu. Sebenarnya kalau dia mendapatkan berkatnya dengan cara Tuhan, tidak menipu gitu ya, Tuhan akan berikan dengan caranya, dia nggak akan mengalami kesusahan sampai harus seperti itu nasib perjalanan hidupnya gitu, kisah perjalanan hidupnya ya, dia nggak akan dipisah dari Ribkah gitu kan, dia mungkin seperti Ishak, orang tuanya yang datang ke pamannya minta untuk anaknya dinikahkan sama Yakub, seperti itu seharusnya. Tapi karena dia memakai cara sendiri, nipu gitu, akhirnya dia mengalami perjalanan nasib yang berbeda dengan rencana Tuhan, tapi tetap tujuan akhir Allah itu digenapi gitu. Statistik penting, pekerjaannya gembala, tadi sama ya, kalau
ayah adik kakaknya Esau gitu kan. Ini jadi saya cantumkan ayah mertuanya Laban. Istrinya Rahel dan Lea, keturunannya ada 12 lelaki dan 1 anak perempuan. Istrinya itu sebenarnya Rahel dan Lea yang resmi ya. Lalu pembantu-pembantu dari Rahel dan Lea ini dikasihkan juga oleh Rahel ya. Silpa dan Bilha diberikan juga. Jadi keturunannya total 12. Sebenarnya di sini juga nanti menarik ya, kenapa akhirnya yang dipakai Tuhan itu keturunan dari Lea, bukan keturunan dari Rahel yang menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Yesus singa dari Yehuda ya, dari keturunan Yehuda. Yehuda itu anak Lea, bukan anak Rahel. Anak Rahel itu Yusuf dan Benyamin. Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan bangsa Israel pada waktu terjadi kelaparan di negeri Israel ya. Dia sudah menjadi mangku bumi di Mesir. Nah, tapi keturunan Mesias itu lahir dari Lea. Jadi benar-benar Tuhan katakan dia tidak memandang rupa, meskipun yang cantik itu Rahel, yang dikasihi Yakub itu Rahel, yang diprotek sama Yakub itu Rahel gitu kan. Lea itu waktu mau ketemu Esau ditaruh di depannya sebelum Rahel. Jadi kalau misalnya Yakub membunuh ya biarin Lea dulu gitu. Jadi yang diprotek Rahel sama Yakub, di mata Yakub Rahel cantik gitu kan, di mata Yakub Rahel cinta. Sampai sekarang bangsa Israel punya lagu ya untuk kisah true love mereka itu Yakub dan Rahel. Kalau kita mengenal Sampek Intai, kemudian Romeo and Juliet gitu ya, di Israel itu Yakub Rahel, sampai ada nyanyian-nyanyiannya untuk anak muda menyanyikannya mengenai lagu-lagu percintaan dan true love gitu ya. Tapi yang lebih dikasihi dan dibela Tuhan itu yang lemah, Lea, yang tidak dipandang mata ya, dari keturunan dialah Mesias lahir. Ayat kuncinya Kejadian 28 ayat 15 ya, nanti bisa baca sendiri di rumah. Nah, ini nanti di-sharingkan ya, sharingnya agak banyak, silahkan aja dipilih poin-poin yang lebih penting gitu ya. Apakah Anda merasa kasih dan keadilan dari orang tua Anda selagi Anda masih anak-anak? Dan sebagai orang tua sekarang, apakah anak-anak Anda mendapatkan kasih dan keadilan yang sama? Ini cuma introspeksi aja ya. Apakah masa kecil kita merasa cukup orang tua kita itu mengasihi dan memberikan keadilan kepada anak-anaknya. Ini khususnya kalau anaknya lebih dari 1, kalau anak tunggal mah udahlah lewat ya, pasti kasihnya tumplek gitu. Nah, kemudian sekarang kita sebagai orang tua kalau sama ya, kalau punya anaknya lebih 1 gitu atau cucunya juga, apakah kita bisa meskipun memang pasti ada ininya ya, pasti ada kecondongnya. Saya cenderung lebih sayang ke si ini, itu memang agak manusiawi gitu ya. Karena secara psikologis dikatakan anak itu hasil irisan daripada pertemuan karakter bapak dan ibu gitu ya. Jadi ada yang lebih besar mirip papahnya karakternya, ada yang lebih besar mirip mama karakternya gitu. Nah, kalau misalnya kita pasti memilih mungkin yang karakternya mirip dengan kita ya, kita lebih sayang dan lebih mudah memasukinya karena itu karakternya mirip dengan kita gitu. Dan merasa lebih asing kalau karakternya itu mirip pasangan kita gitu. Jadi mungkin kasih sayangnya itu seperti Ribkah gitu kan, lebih sayang kepada Yakub dibanding dengan Esau karena lebih keibuan, lebih sifat ibunya ada gitu kan, bisa bantu masak dan lain sebagainya. Nah, itu pasti ada kecenderungan itu, tapi bagaimana supaya kita tetap ke tengah. Ya, saya dulu juga jadi guru juga sama ya, punya banyak murid. Dah hati ini nggak bisa dibohongin gitu ya. Pasti ada murid yang lebih dikasihi daripada murid yang lain. Ya, dan tiap guru itu beda gitu. Saya tuh cenderung senang sama murid ini gitu, sayang sama murid ini itu ada, tapi kita tetap berusaha adil. Apakah Anda pernah mengajarkan kebohongan pada anak? Ini Yakub ini sebenarnya diberikan hati untuk menipu tuh bukan salah Yakub semata-mata, ibunya lah. Ibunya Ribkah. Tapi Ribkah itu memang ini tadi kemarin saya katakan kan Ribkah kurang dekat dengan Ishak gitu ya, meskipun Ribkah cantik. Karena apa? Nggak berani ngomong gitu kan, harusnya Ribkah ngingetin aja ke Ishak bahwa sebenarnya kan Tuhan menjanjikan yang akan diberkati itu yang bungsu. Yang Tuhan pilih itu yang bungsu, bukan yang sulung. Jadi berkat itu harusnya dikasihkan ke yang bungsu. Nah, Ishak juga ngotot, berkatnya mau dikasihkannya ke Esau. Ribkah harusnya ngingetin. Ingat janji Tuhan pada waktu ini lahir, si bungsu yang akan menjadi pewaris
sumber yang akan meneruskan berkat perjanjian dengan Abraham itu gitu kan. Nah, akhirnya mamahnya mungkin ingat perjanjian itu, dia lihat Ishak melanggar perjanjian dengan Tuhan, akhirnya dipakailah cara menipu. Silahkan nanti debatin salah apa enggak Ribka gitu ya. Bagaimana Anda memperbaiki kesalahan itu ya, kalau kita juga pernah mengajarkan kebohongan pada anak. Kita lihat sendiri ya, Abraham bohong, lanjut Ishak juga bohong. Terus akhirnya anaknya nipu. Nah ini sedangkan bapak pembohong itu iblis gitu ya. Jadi kita harus berusaha benar-benar mengajarkan ke anak itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Untuk diri kita. Kalau untuk orang lain mungkin ada toleransinya gitu ya. Tapi untuk diri kita harus tegas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu firman Tuhan harus diajarkan. Meskipun kadang kita basa-basi gitu ya. Buat apa untuk basa-basi aja kita bohong. Udah makan, misalnya lapar gitu kan. Karena malu udah, padahal belum gitu ya. Jadi yang gitu-gitulah, yang gitu-gitu yang untuk basa-basi kita memang cenderung bohong. Pikirkanlah gitu ya, pikirkan ngapain saya bohong, nggak ada untungnya, malahan saya bohong gitu kan, lebih baik nggak usah bohong. Bagaimana Anda mengajarkan anak-anak untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dengan pertimbangan yang matang, siap menerima tanggung jawab resiko dari keputusannya. Ini anak-anak harus diajarkan ya, anak-anak next gen saat ini. Diajar untuk mereka mengambil keputusan, pada waktu mereka mengambil keputusan yang salah, mereka harus terima konsekuensi tanggung jawab dari kecil. Biasanya kan diambil tanggung jawabnya sama mamahnya gitu kan. Dari yang kecil aja anak jatuh karena kesalahannya pasti gitu kan, yang dipukul ubin. Nah, yang itu udah mengajarkan untuk anak tidak menerima konsekuensinya. Akhirnya udah gede anaknya nipu orang atau anaknya ngegadein barang ditebus sama mamahnya, dia nggak menerima resiko apapun dan lain sebagainya, makin lama makin gede. Makin lama makin gede ya. Gadein tebus, utang bayar, akhirnya makin lama makin gede. Ini harus ada konsekuensi yang dia terima, meskipun ada kalanya kita membantu ya. Kalau kita rasa wah ini konsekuensinya terlalu gede, anak nggak bisa nanggung, kita bisa bantu tapi harus ada tanggung jawab yang dia ambil gitu. Jadi pada saat seorang anak menerima tanggung jawab konsekuensi dari kesalahan dari keputusan dan tindakan dia, untuk selanjutnya dia akan lebih berhati-hati. Tapi kalau enggak, dia akan mengulang kesalahan yang sama dan makin besar. Bagaimana cara agar anak kita dipegang dan berpegang pada janji Tuhan? Ini harus diajarkan ya. Kalau kita lihat kan Esau ini baru turunan ke berapa? Abraham, Ishak, Yakub. Turunan ketiga gitu ya, udah lupa sama janji Tuhan. Gitu kan. Jadi seringkali apalagi kita lihat peristiwa anak-anak Yakub ini membohongi juga gitu ya, dan membunuh penduduk Sikem, membalas kejahatan karena adiknya Dina diperkosa. Dina diperkosa ya oleh penduduk Sikem pada waktu perjalanan Yakub mau pulang ke negeri Kanaan. Itu diperkosa, akhirnya kakak-kakaknya marah, dibunuh satu kota itu, laki-lakinya semua. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana janji-janji Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu diajarkan. Memang pada saat itu sih gigi ganti gigi ya, jadi nggak terlalu salah juga gitu mereka. Ya silahkan nanti di-share-kan ya. Cukup apa yang kita dengar pada sore hari ini.